wabarakatuh. Nama saya Farid Aswaputra dengan NPM 2111021061. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya didampingi dengan Ibu Diah sebagai salah satu pelaku bisnis UMKM di lingkungan rumah sekitar saya. Nah, hal yang pertama saya ingin tanyakan, Ibu kan membuat minuman kopi rempah tradisional sebagai peningkat imunitas di tengah pandemi. Kenapa sih Ibu memilih nama warisan nenek sebagai branding di minuman Ibu? Karena dengan saya memberikan nama warisan nenek itu mengingatkan saya akan nenek saya yang penggemar berat kopi. Oh gitu. Berarti nama minuman Ibu ini masih ada flashback di zaman dulu ya Bu ya? Iya. Tentang kisah zaman dulu gitu Iya. ya. Oke. Terus untuk bahan baku apa saja sih Bu yang Ibu gunakan dalam memproduksi minuman kopi ini? Saya menggunakan kopi bubuk berkualitas dan bahan-bahan rempah yang terdiri dari cengkeh, jahe merah, dan kayu manis. Oh, berarti minuman ini tidak hanya menyegarkan tapi juga menyehatkan bagi tubuh kita ya Bu ya? Ya, apalagi di musim pandemi saat ini, karena orang kan harus sehat dengan mengkonsumsi rempah-rempah. Oke, baik kalau gitu. Nah, terus dalam menjalankan bisnis ini, Ibu ini punya berapa karyawan dan bisa dijelaskan nggak Bu, di mana sih lokasi produksi minuman ini? Saya memproduksi di rumah sendiri. Di saat pandemi ini karena menurun permintaan, jadi saya tidak menggunakan karyawan. Masih bisa saya kerjakan sendiri. Oke, kalau begitu. Terus dalam meracik minuman kopi rempah ini diperlukan keahlian khusus nggak sih Bu? Untuk yang skala besar pasti diperlukan keahlian khusus. Tapi kalau untuk saya, karena saya itu pakai tes saja, pakai rasa. Jadi itu keahliannya sendiri individu. Jadi kita yang bisa merasakannya dan kita aplikasikan ke minumannya. Oh, jadi dari Ibu sendiri gimana cara Ibu mengukur rasio perbandingan kopi dengan rempah gitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik kalau gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih Bu, untuk mencegah adanya persaingan bisnis minuman yang juga berbahan dasar kopi, inovasi apa sih yang udah Ibu lakukan? Saya tidak cuma menyediakan kopi rempah, tapi saya ada varian lain lagi yang saya gunakan seperti menggunakan gula aren, saya menggunakan madu. Selain gula aren dan madu, apakah ada ada bahan lain Bu yang Ibu gunakan? Untuk sementara itu cuma 2 varian itu saja, tapi bisa kemungkinan berkembang lebih banyak lagi. Oke, kayak gitu. Nah, terus apa sih yang bisa membuat Ibu mencetuskan ide nih membuat minuman kopi dicampur rempah? Karena kan pada dasarnya nih zaman sekarang nih tidak bisa dipungkiri kopi itu biasanya dicampur dengan susu, dicampur dengan bahan-bahan lain, minuman-minuman kekinian lah. Nah, kok kenapa sih Ibu bisa terfikirkan nih bikin minuman kopi tapi tradisional dicampur dengan rempah? Ya karena banyak peminum kopi itu tidak menyukai rempah. Sementara kita dianjurkan oleh pemerintah di saat pandemi ini kita harus meminum rempah untuk menyehatkan tubuh kita, untuk imunitas. Jadi saya berinovasi, kenapa tidak menggunakan rempah di minuman kopi. Jadi seorang peminum kopi masih bisa juga menikmati rempah walaupun dia tidak begitu menyukainya, tapi paling tidak dia tidak minum rempah secara langsung. Wah, ide yang sangat menarik tuh teman-teman. Nah, terus bagaimana sih Bu antusias pelanggan nih terhadap kopi rempah nih yang memiliki harga terjangkau ya Bu ya? Harganya untuk satu botol seperti ini berapa Bu? Harga 10.000. Wah, cukup murah tuh teman-teman. Nah, sebagai produk perintis nih Bu, tentunya pada tahap awal kopi rempah ini gimana sih Bu? Pelanggan itu menanggapi hadirnya minuman ini? Pada umumnya pelanggan datang itu hanya untuk ngopi, tapi kita tawarkan dengan rempah-rempah ini bagaimana kalau kita campur dengan minuman rempah. Pada pemulanya ada juga yang mau mencoba dan merasa menikmati, akhirnya mulailah orang satu persatu menyukai kopi rempah itu. Oh, berarti untuk saat ini di lingkungan masyarakat sudah bisa diterima ya produk Ibu ini ya? Ya sudah mulai, karena dari mulut ke mulut orang sudah mulai tahu. Oke, kalau begitu. Nah, terus
bagaimana sih Bu cara Ibu memilih supplier nih untuk produk rempahnya, untuk kopinya, itu bagaimana cara Ibu memilih supplier supaya minuman Ibu ini juga berkualitas gitu Bu? Saya itu mencari kopi, semua varian kopi saya coba. Sesudah saya menemukan varian kopi yang paling cocok dan supplier itu bisa dipercaya, saya baru mengambil pada dia. Berarti untuk bubuk kopi, terus rempah-rempah, Ibu memilih sendiri secara langsung turun ke pasar begitu Bu? Iya, karena kopi itu kalau kopi itu harus tua dan berkualitas. Kalau kopi muda itu kopinya tidak enak. Oke, kalau begitu. Terus cara-cara apa sih Bu yang sudah Ibu lakukan nih dalam hal mempromosikan kopi rempah ini? Ya kita mempromosikan dari mulut ke mulut, dari arisan ke arisan, dari sosial media seperti WA, istilahnya Facebook, bisa Instagram juga, walaupun skalanya masih kecil. Berarti untuk saat ini untuk mempromosikan masih melewati sosial media atau Ibu udah buka nih untuk offline? Sementara ini saya menerima order ini pesanan. Sosial media ya Bu? Iya. Oke kalau begitu. Oke teman-teman, sekian nih wawancara saya dengan Ibu Rodia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa membantu Ibu juga dalam hal mempromosikan produk Ibu ke depannya. Ya terima kasih, saya sudah diapresiasi. Ya, sama-sama Ibu. Oke guys, sekian mungkin wawancara yang bisa saya lakukan. Selebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya dengan ilmu muka.